Halal bihalal dengan tema eratkan silaturahmi kunci kemenangan. Pelaksanaan kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan oleh Ketua Abdesi DPK Pinrang bertempat di Desa Makmur, Kecamatan Pinrang, Kabupaten Wajo pada hari Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Suasana halal bihalal berjalan dengan elok serta dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Andi Ansari Mangkona SE, Ustaz Sain Asfar Afandi sebagai pembawa acara ceramah agama, Ketua Abdesi Kabupaten Wajo Andi Page Esos, Sekretaris Camat Pinrang Abbas Esos, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinrang beserta masyarakat Desa Makmur. Acara halal bihalal dengan tema eratkan silaturahmi kunci kemenangan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti liputan Warta Wajo TV. Yang saya hormati Lena Sari Mangkona, kita beruntung beliau hadir pada kesempatan ini, satu kehormatan bagi kita. Saya tadi chat Ibu Ketua DPD PDI Perjuangan Kabupaten Wajo, katanya sangka Mangkona di tahun baru PDI Perjuangan. Terima kasih atas komunikasinya. Beliau mengansari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi PDI Perjuangan. Tepuk tangan atas kehadiran beliau. Ia nangi majelis taklim merok. Patujun nangi 50 biru, aja 50 biru. Aku celak kok. Napoli mengansari mendetek aku celak. Tapi si masker naik ke tangan makan makan tinggi bahagia wujud. Kenapa disulis-sulis wujud? Aku rada lalu. Alhamdulillah. Yang saya banggakan teman-teman rekan-rekan kepala desa. Saya mulai dari yang paling ujung, Kota Desa Pinrang. Tahu lebih kita beliau muda energi ya. Iya. Kemudian Kota Desa Tanah Paliet. Ya, beliau dulu sekretaris desa. Ya, tapi ayah nama ya. Kemudian bergeser kita
Tadi Sawalangan Samsiat ya. Alhamdulillah hanya saudari kita yang berhalangan hadir karena sesuatu hal. Hadirin yang saya muliakan, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih mewakili rekan kepala desa sekecamatan Bintang atas kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini untuk merasakan suatu acara halal bin halal. Ya. Ini Pak Ketua DPK Kabupaten Wajo, DPC Kabupaten Wajo, macetko marjima. Karena ada ya tema di halal bin halal macam makanya pendek bro. Habis lama kan. Alat kan silaturahmi kunci kemana? Wah, kacau itu. Ini dia Pak Ketua Desi. Karena dipakai sini silaturahmi. Kunci kemana? Wah, amin. Kita mau berjuang tidak habis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertemuan kita malam ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan perjuangan kita. Bagaimana desa ini Pak Ketua ya? Sekarang ini desa punya peran dalam pembangunan. Ya, desa punya peran dalam pembangunan. Ya. Backgroundnya Pak Jokowi, kita bangun negara kita dari pinggiran, dari desa, maju kuat, merdeka. Iya, itu. Beliau punya apa namanya? Nawacita. Iya, nawacita. Dari pinggir, justru itu di desa kita harus jalin kekuatan untuk bagaimana membangun desa. Membangun desa karena ya, berdasarkan undang-undang desa 114 ya di situ tertuang bagaimana kita menyusun perencanaan pembangunan dari desa dari aspirasi masyarakat desa ya aspirasi kemana kebicaraan kemana diri lokal raba aktif kabupaten lokal provinsi lokal pusat sehingga muncul pembangunan desa. Ya tentu dengan kerjasama yang baik. Hadirin yang semuanya. Kemudian perkenan permohonan maaf bila mana dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan, ada apa sebagai manusia biasa. Lalu kita berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana acara ini bisa sempurna, tetapi kesempurnaan itu milik Allah. Milik Allah. Jadi kita sebagai manusia, Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia yang diakui oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan. Eropa Abdesi perkumpulan sini kepala desa ini. Sehingga asosiasi ini, perkumpulan ini terbentuk pada tanggal 17 Mei 2005 sehingga berjuang mulai tahun 2005 sampai tahun 2014 sehingga lahirlah Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Sekarang ini desa sudah diserahkan otonomi penuhnya oleh negara. Bantuan desa Narekoloma bentuk mebu sekolah SDT akademi impres instruksi presiden ye makukwe pae yero anggaranna desa ede papa desa di rumah tangga alena nama toroidina ye riolo itaw-tawaimi iya itaw-tawaimi ye makukwe pa berkat perjuangan abdesi dengan salah satu dan beberapa juga organisasi lainnya sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa. Sehingga ada nikmati makukwe pae, benar-benar kita nikmati. Engka dana desa boleh pusat. Engka ADD 10% dari minimal 10% dari anggaran Pak Bupati. Engka bagi hasil pajak. Tapi engka mau apa makukwe perjuang kapan? Bantuan keuangan provinsi itu belum ada. Tapi di provinsi-provinsi lain sudah ada.
Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah kalau memilih anggota dewan yang benar-benar mengerti masalah desa. Nah sebaya ini kok kita saya pada tuh. Iya, Yero mengerti, benar-benar mengerti, karena kita tidak butuh masuknya makada di dua. Yang kita butuhkan adalah regulasi yang mengatur tentang desa di provinsi maupun di kabupaten. Maka dari itu timbullah suatu musyawarah beberapa bulan yang lalu. Kita harus kuasai parlemen di provinsi maupun kabupaten maupun pusat, sehingga diutuslah orang-orang desa untuk menduduki legislatif. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu harus mengerti. Jadi nareko tahu benar-benar kode saya deh misengi, insya Allah Pak Bu, nareko desa kuat sejahtera masyarakat nak kena pelu Allah Ta'ala. Iya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Panwas kita ini adalah acara silaturahmi. Ini yang dilaksanakan oleh Abdesi, dalam hal ini DPK Abdesi Kecamatan Penrang, dan insya Allah 13 DPK di Kabupaten Wajo akan kita laksanakan silaturahmi dan di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dan keadaan yang berbeda. Insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama berjuang dan kita capai apa yang kita inginkan bersama. Dan barangkali mengingat masih banyak pembicara, dan mohon maaf kepada Huan Sari, Pak Ustaz Sen, karena inilah keadaan di desa. Desa itu tidak butuh CCTV karena tetangganya sudah jadi CCTV semua. Desa tidak butuh AC karena AC di desa itu memang sudah sejuk karena pepohonan sudah menyuplai HO2. Jadi inilah keadaan dan situasi di desa, sehingga kami lebih senang di desa. Kami lahir di desa, hidup di desa, mengabdi di desa, dan insya Allah siap berjuang untuk desa. Syukur alhamdulillah, mari kita semua tahan hentinya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini masih kita bersama-sama melaksanakan kegiatan halal bihalal ya di kediaman Pak Desa Makmur. Jadi salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tentunya Nabi sebagai suri teladan buat kita semua. Jadi bapak-bapak ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Camat Penrang yang sedianya akan bersama-sama dengan kita malam hari ini. Namun karena satu hal yang tak kalah pentingnya, beliau masih melaksanakan kegiatan di klub PIM 3 ya di Makassar. Itu salah satu syarat untuk menduduki jabatan satu tingkat di atasnya, sehingga beliau memberikan harapan dan salam hormat kepada beliau. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, tentu kami atas nama pemerintah kecamatan bangga ya dan senang bertemu dengan bapak-bapak, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dan saling memaafkan ya di antara kita, baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa, terlebih-lebih pula cuma lebih ke anggota dewan yang terhormat. Jadi singkat saja, karena dari pembicara awal lain juga, dari pembicara kedua lain juga, iya letul tapi pun atapange doping 10,2 kilo malah nggak limbung gitu buat dengamun itu engkau petunjuk tak. Jadi kami mohon mewakili kita semua, karena Hotas sudah 2 kali saya ketemu waktu reses di Tawarak kalau tidak salah. Jadi inilah memang figur luar biasa, patut kita diajukan jempol, selalu turun ke bawah. Jadi kumar kita liologi inilah tumatuaki di tingkat kecamatan di desa Kumangolo Limondriki, itulah rumah cinta kita PDI Perjuangan.
silakan memilih Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jadi ini bisa ditumbuh kembangkan, bisa dilanjutkan. Tetap kita menjalin silaturahmi kepada kita semua. Jadi kami mohon wejang-wejangan dan terima kasih kepada Pak Ustaz. Insya Allah nanti akan memberikan hikmah halal bihalal di sekitar kita semua. Jadi kami mohon kesabaran Bapak Ibu, karena upahan ye waktu galungan ni. Jadi sabar lagi Bapak Ibu di. Viaga waktu naku seruntu. Di sabar lagi karena malam ini adalah malam yang luar biasa. Saya tadi sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ada kegiatan kunjungan pengawasan. Jadi ada beberapa proyek yang sudah dikerja maupun yang akan datang. Jadi memang itulah kerjanya anggota DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghadiri halal bil halal atas undangannya Pak Kepala Desa Makmur yang sudah saya anggap juga saudara. Tadi waktu saya naik di sini Pak Desa, saya kaget dan terharu sebab halal bil halal ini pencetus utama di Indonesia adalah Bung Karno. Halal bil halal di negara-negara Arab itu tidak ada. Kita cuma adanya di Indonesia. Yang pernah saya baca, kenapa halal bil halal Bung Karno. Pada saat itu orang mau masuk setelah melepas bulan puasa, tidak bisa saling berkunjung secara langsung. Akhirnya Bung Karno ada yang memberi petunjuk yang siapa lagi namanya Pak Ustaz? Bukan yang kasih nama atas bulan. Dia bilang ya kita berhalal bihalal, bertemu saling maafkan. Itulah halal bihalal yang sekarang ini kita laksanakan. Sebetulnya kita baru melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, melaksanakan ibadah puasa. Setelah itu seharusnya fitri, bebas daripada dosa-dosa yang ada. Tetapi ini sekarang ini tahun politik Pak Desa. Mungkin kita sering baca di handphone kita masing-masing, di medsos kita, macam-macam lah. Apalagi kami PDI Perjuangan ini serangannya bertubi-tubi. Dibilanglah, tidak usah disebut, biasa kita baca. Saya cuma berpikir mungkin karena kita sebagai pemenang 2 kali berturut-turut, dan begitu juga Presiden Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, sehingga lawan-lawannya itu menyerang. Mungkin sudah ada fitnah di situ. Sebab kalau dilihat dari survei, kinerja Jokowi masih belum ada presiden pada saat terakhir ini bisa diakui kinerjanya sampai 70% sampai 40%. Masyarakat mengakui bahwasanya kinerja Jokowi itu memang bermanfaat untuk masyarakat. Tapi tentunya yang ini kebebasan kita sekarang ini berpolitik, berdemokrasi, kadang-kadang ada kebablasan. Sedikit saya ceritakan bahwa kenapa saya masuk PDI Perjuangan tahun 1997. Setelah melihat politik, apakah pemilihan desa, pemilihan bupati, presiden, gubernur, semuanya ditaksis oleh
pemerintah waktu itu, yaitu Orde Baru. Kedaulatan, keinginan masyarakat siapa yang diinginkan tidak pernah terjadi. Alhamdulillah anak-anak mahasiswa kita bersama masyarakat juga tidak menerima kondisi seperti itu. Kembalilah demokrasi terlaksana tahun 1999, mulailah demokrasi itu sampai saat ini. Kita setiap 5 tahun kita harus melakukan pemilihan baik bupati, anggota DPR. Itu yang terjadi sekarang. Tadi Pak yang mewakili Pak Camat, ya kebetulan memang tadi saya turun melihat kondisi-kondisi jalanan yang, karena saya di Komisi D, Komisi Pembangunan, ada 7 anggota DPRD di Sopeng Wajo ini, saya sendiri satu-satunya yang duduk di Komisi Pembangunan. Ada yang di Komisi B menyangkut masalah pertanian, ada di Komisi E menyangkut pendidikan. Kalau saya di D, infrastruktur, baik irigasi, jalanan, itulah. Saya, makanya kalau saya pidato mungkin kurang bagus. Tapi kalau saya berdebat memperjuangkan kepentingan rakyat bersama eksekutif, saya yang paling di depan di situ menyuarakan bagaimana jalan-jalan di Wajo ini yang begitu lama dirasakan apa yang disampaikan tadi, goyang kiri kanan, goyang kiri kanan. Alhamdulillah mulai dari Salojampu, Ulu Galung sudah kita selesaikan. Itu 12 miliar. Saya cuma totalkan bahwa hasil perjuangan yang kami lakukan itu dimulai dari 2021 sampai saat ini itu sudah 82 miliar yang kami sudah lakukan perjuangan untuk jalan dan irigasi. Belum lagi ada bantuan-bantuan pokok-pokok pikiran saya, mungkin Pak Desa Makmur ini sudah kebagian jalan tani. Berapa paket Pak Desa? 1. Nanti kita tambah lagi. Kalau itu memang saya menentukan, tidak perlu ada perdebatan dengan provinsi. Ada memang pokok-pokok pikiran saya yang harus kita turunkan di dapil kita masing-masing. Tadi disinggung Atapange doping. Nah ini ada nanti anggaran sebentar lagi dikerja 6 miliar mulai dari pasar, kira-kira 3 kilo di situ yang akan dikerja. Ini saya berani karena sudah diketok palu untuk anggaran itu. Ada. Sementara EMPA juga 6 miliar, Kulampu Peneki itu 12 M, sudah diketok palu semua, tinggal menunggu di tender dan insya Allah tahun ini jalan semua. Memang harus bersabar karena di Provinsi Sulawesi Selatan ini ada 500 km jalan parah. Rusak berat, makanya perlu barangkali Jokowi kita bawa ke sini juga, seperti yang ada di Sumatera sana, di Lampung, dia tahu ada jalan provinsi rusak, dia lewat di situ, akhirnya diambil alih. Perlu juga kita bawa jalan-jalan karena di Belawa itu masih sangat parah di sana jalannya yang masuk. Itu saya sudah berjuang tapi sampai sekarang belum tembus untuk perbaikan jalan masuk di Belawa itu. Yang tadinya memang itu jalanan kabupaten, tetapi pada zaman Andi Bur katanya dialihkan ke provinsi. Nah, itu tadi bahwa sebagai anggota DPR tentunya tidak ada yang lain yang selama ini kurang lebih 3 tahun saya dilantik. Mungkin di sini ada yang
pilih saya, ada juga yang tidak pilih saya, semuanya saya wakili. Tidak ada istilah ini yang pilih saya dulu, ini pilih Kapura, tidak ada. Apapun juga saya pasti perjuangkan untuk apa yang kita butuhkan. Di Pindrang ini di Sajuangin atau di Pindrang ada traktor 4 roda juga saya sudah turunkan di sana itu. Kombayan pasang itu yang harga 600 juta, cuma saya tidak tahu sudah ada juga. Saya tidak tahu di desa mana. Saya cuma biasanya itu kalau panggil dinas, coba turunkan alat ini di sana. Selebihnya siapa yang kerja saya tidak tahu. Karena bahaya kalau kita kenal kontraktornya nalingama gitu ya, ini bahaya. Saya tidak mau kenal yang namanya yang kerja seperti di Alam Tani di sini sudah kenal orangnya siapa. Jelas saya cuma tunjuk coba di Desa Makmur kasih jalan tani karena sangat dibutuhkan. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Kita secara seksama mendengarkan hikmah halal bihalal yang akan disampaikan secara langsung oleh guru kita Al-Ustaz Hussein Asfar Afandi, Sarjana Pendidikan Islam, selaku Sekretaris Bamusli Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Al-Ustaz fal yatafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi khairan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablin min rahman. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita hormati, banggakan dari Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga ketua fraksi, yang saya hormati dan kita hormati bersama Bapak Sekcam, Kepala Kantor Urusan Agama, yang saya hormati. Saya dari tadi duduk di sini lihat-lihat situ, tidak mirip, lebih gagah aslinya daripada fotonya. Putih, di sini pakai baju kuning. Ya. Maka alhamdulillah tadi karena Pak Desa kirimkan saya maps dan mapsnya itu mungkin mau karena saya diajak putar-putar, kok nggak tahu apa namanya itu. Sampai betul-betul 3 kali saya punya mobil slip. Karena bukan lagi Bocor tapi tanah merah di situ, tidak tahu daerah apa tadi itu. Saya lagi takut, saya bilang ini jalan karena tidak ada orang yang lewat. Jangankan kendaraan, orang lagi tidak ada yang lewat, kiri kanan ngempang. Jadi saya ke Wajo seperti pulang kampung ke Selayar, besar ombak. Tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan Wangan Sari, insya Allah yang ombak-ombak nanti itu sudah akan menjadi mulus dalam waktu yang tidak lama lagi. Maka cocok namanya sebenarnya PDI Perjuangan karena betul-betul berjuang untuk rakyat dan umat. Semua yang hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh bangunan, tokoh pulsa, tokoh bakso, semua yang punya toko, mudah-mudahan kita semua panjang umur, diberikan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus tahu ibu-ibu majelis taklim yang tadi sudah bersalawat, kelihatan setengah mati latihannya ini Pak Desa, karena tadi salawat tidak ada yang senyum. Saking mungkin terlalu semangat latihan. Tapi insya Allah mudah-mudahan jadi berkah semua salawat tadi. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan dari keluarga besar DPK Abdesi Kecamatan Pindrang dalam acara halal bihalal. Malam ini sebenarnya sudah masuk tanggal 3 Zulqaidah. Sudah bukan bulan Syawal lagi. Kalau saudara-saudara kita dari Muhammadiyah itu tidak kenal dia namanya halal bihalal, namanya dia Syawalan. Jadi kalau bukan bulan Syawal ya sudah berhenti. Cuma karena kita pakai istilah halal bihalal ya biar nanti sudah lebaran haji masih mau halal bihalal boleh. Karena tidak terikat pada bulan.
Tadi sudah dijelaskan oleh Puang Ansari makna dari sejarah dari adanya halal bihalal. Jadi halal bihalal itu datang Pak Ibu di eranya Bung Karno. Maka sudah terjawab sebenarnya itu kalau ada yang masih menuduh beliau itu tidak punya agama, beliau itu membenci Islam. Kalau Bung Karno itu membenci Islam, tidak suka orang Islam, maka beliau tidak minta itu Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk membuat yang namanya halal bihalal. Justru halal bihalal ada di eranya Bung Karno. Presiden yang sekarang ini sering dituduh bukan orang Islam, tidak anti dia anti sama orang Islam. Padahal beliau yang memulai kegiatan halal bihalal itu. Dulu situasi politik itu tidak baik, maka beliau mencari cara bagaimana caranya supaya yang baku musuh-musuh ini bisa ketemu. Tapi kalau judulnya silaturahim, pasti banyak yang tidak mau datang. Maka dicarikan nama yang tidak ada silaturahimnya, maka diucapkanlah oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan istilah halal bihalal, yang sebenarnya dalam kaidah bahasa Arab tidak ada artinya itu halal bihalal. Halal dengan halal, apa maksudnya halal dengan halal? Ya untuk apa kalau halal sudah dengan halal? Cuma karena tujuannya silaturahim. Maka sampai hari inilah tradisi halal bihalal itu dilaksanakan khususnya di kalangan orang-orang Nahdiyin atau kalangan orang-orang Nahdlatul Ulama. Inilah sebenarnya yang sangat-sangat diharapkan oleh Presiden Bung Karno dulu, bahwa kita punya ciri khas sendiri, khasais sendiri dalam berislam. Bukan berarti kita mengatakan Islam itu harus dicampur adukkan dengan budaya, tidak Pak. Tapi kita ini harus menjadi orang Islam, tapi orang Islam yang Indonesia. Bung Karno pernah berkata, kalau kau jadi orang Islam tidak mesti jadi orang Arab. Kalau kau jadi orang Katolik tidak mesti jadi orang Roma. Kalau kau jadi orang Buddha tidak mesti jadi orang Cina. Kalau kau jadi orang Hindu tidak mesti jadi orang India. Tapi jadilah orang Islam yang Indonesia, orang Katolik yang Indonesia, orang Hindu yang Indonesia, orang Buddha yang Indonesia. Artinya agama mesti kita pisahkan dengan yang namanya budaya. Selama budaya itu masih bisa berjalan dengan agama, maka kita gunakan, kita jalankan bersama. Itu sebenarnya maksudnya itu Bung Karno. Luar biasa sebenarnya. Saya termasuk orang yang cinta Bung Karno. Makanya waktu saya ditawari sama Puang Ansari untuk aktif di salah satu sayap partai PDI Perjuangan, itu namanya Baitul Muslimin Indonesia. Saya telusuri Pak Ibu, tidak ada partai yang di luar partai religi yang punya sayap partai yang bergerak di bidang Islam kecuali PDI Perjuangan. Baitul Muslimin Indonesia yang dirikan itu almarhum Bapak Taufik Kemas. Sekarang ketuanya di pusat Profesor Hamka Haq. Ya, kalau di provinsi di PD ketuanya Pak Samsuniang, sekretarisnya saya. Ya. Bahkan PDI Perjuangan yang dituduh anti-Islam satu-satunya saya dengar, bahkan saya sudah saksikan sendiri, lihat sendiri, kantor DPP-nya yang punya bahkan berhadapan langsung dengan masjid. Banyak partai Islam tapi tidak ada masjid na bangun di kantornya. Musola itu pun sebenarnya bekas kantor-kantor ruangan kantor tidak dipakai, di situ jadi bikin tempat sembahyang. Tapi PDI Perjuangan bangun masjid namanya Masjid At-Taufik. Jadi kalau ada yang bilang, mohon maaf, ada yang bilang PDI Perjuangan tidak butuh suara orang Islam, ini 100% hoax, provokator ini. Bagaimana caranya tidak butuh suara umat Islam? Nah, banyak ustaz dari PDI Perjuangan, banyak yang hafal kitab dari PDI Perjuangan. Justru banyak yang berasal dari partai Islam tidak tahu baca kitab. Jangan kamu baca kitab gundul, yang gondrol lagi tidak tahu nak baca, apalagi yang gundul. Dan alhamdulillah sekali lagi saya banyak sekali
membaca pikiran-pikiran Bung Karno terutama tentang Islam. Ya, bagaimana caranya untuk tidak memisahkan antara Islam dan kebangsaan, dan ini didukung oleh seorang ulama besar, Al-Allamah, namanya Syekh Hashim Azhari, pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya Gus Dur. Apa kata beliau? Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebahagian dari iman. Kalau kita tidak mendukung negara kita mau bikin perpecahan di tengah negara ini, maka itu bahagian contoh orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Karena tidak mungkin bisa sembahyang dengan baik, Pak, kalau negara tak juga kacau. Makanya kita harus cari cara supaya negara aman, tidak ada orang baku bombe-bombe gara-gara beda pilihan. Makanya saya senang sekali, apalagi kalau berbicara masalah yang tadi saya katakan bahwa Bung Karno mengatakan mari kita jalankan. Kan mohon maaf Pak Ibu, sekarang saya perhatikan orang Islam sekarang, apalagi orang Islam yang garis apa kan namanya itu, seolah-olah kita disuruh kalau jadi orang Islam harus berubah langsung jadi orang Arab. Makanya pernah waktu mau lebaran itu ada kudengar anak-anak bicara sama bapaknya. Dia bilang, Pak, nanti kalau lebaran tak belikan baju muslim. Jadi saya tanya, ada kan nak? Dibilang baju muslim. Dibilang ada Pak Ustaz. Saya bilang kalau ada baju muslim berarti ada baju kafir. Saya bilang tidak ada itu, baju punya agama. Jadi saya tanya yang mana, dia bilang baju muslim nak. Dia bilang itu seperti Pak Ustaz pakai. Saya bilang ini bukan baju muslim, ini baju Arab. Di Mesir itu Pak, di Mesir ada satu agama namanya Kristen Ortodoks. Bajunya jubah, di kepalanya sorban. Berarti ini bukan baju muslim, ini baju orang Arab. Di Dubai kita lihat orang pakai jubah, baku gandeng sama perempuan pakai rok mini, duduk di kafe minum bir, pejudi, pezina, peminum pakai jubah. Kenapa? Karena pakaiannya pakaian Arab, bukan baju muslim. Di Indonesia begitu, lihat orang pakai baju jubah dilihat kayak malaikat. Di Arab itu biar preman pakai malaikat pakai jubah. Ada yang bilang katanya namanya apa sukunya. Makanya saya sering mengatakan, mohon maaf tadi disampaikan juga sama Puang Ansari. Sekarang ini karena ini tahun politik Pak, saya lihat Indonesia, orang-orang Indonesia pada umumnya sudah mulai diperhadapkan masalah toleransi, menghargai. Saya kadang biasa bilang ini lucu orang Indonesia sebagian. Ini kan calon presiden yang beredar di masyarakat kan 3 orang, tiga-tiganya orang Islam. Nah kenapa saya agama nu bawa? Nah bilang pilih kau ini yang dekat dengan Islam. Nah belum tentu juga dia 5 waktu na jaga. Memangnya itu yang nomor itu misalnya si itu. Tidak ada semuanya orang Islam yang mendukung, ada tuh yang bukan Islam mendukung. Jadi menurut saya tidak usah seret-seret masalah agama ini terlalu suci untuk dibawa ke hal-hal yang seperti itu. Kita sudah dibatasi, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku, selesai, jalankan sama-sama. Toh tiga-tiga yang maju ini tiga-tiganya orang Islam. Ya kenapa mau dibawa agamanya? Pun kalau mau dibawa agama urusannya dia, mau rajin mau tidak, yang jelas dia bermanfaat untuk orang banyak, selesai. Karena tidak ada Tuhannya. Bisa tidak kau datang jalan-jalan ke Rusia? Apa kata Bung Karno? Saya akan injakkan kakiku ke Rusia, ke negaramu yang negara komunis, dengan catatan kau carikan saya di mana makamnya Imam Bukhari. Pusing itu presidennya Rusia. Akhirnya didapat, diperbaiki, kemudian Bung Karno akhirnya bisa berkunjung ke Rusia. Luar biasa Imam Bukhari Pak. Kalau hadis sudah dibilang Imam Bukhari, riwayat Bukhari, tidak ada yang itu yang kalah sahih. Dan alhamdulillah Bung Karno orang Indonesia asli yang menemukan makamnya, bukan orang Arab. Dia akhiri dengan salam kanan, salam kiri. Apa maknanya? Orang dan kirinya. Apa maksudnya? Yang pertama yang harus kita bantu adalah orang yang, makanya dengar baik-baik, yang dibantu itu yang dekat. Saya ulangi, yang dibantu itu yang dekat-dekat dulu.
apa lebih baik yang hadir malam ini? Iya. Saya mengingatkan ulang lagi, siapa-siapa orang dekat yang mau dibantu, orang terdekat tak dulu. Untuk apa jauh-jauh? Sebentar dibantu. Makanya cari yang pasti-pasti aja. Ya, ada 3 hadis yang bunyinya sama. 1, mangkana yu'minu billahi sama. Justru tidak enak Pak kalau sama semua Bu. Pak. Justru karena kita berbeda maka muncullah kenikmatan. Laki perempuan baru enak. Coba kalau laki semua, tidak enak. Atau semua perempuan, tidak enak. Maka diciptakan laki dan perempuan supaya apa? Lita'arafu, kita bisa saling mengenal, dan bisa dari saling mengenal itulah kemudian muncul kasih sayang satu sama lain, yang pada akhirnya mengundang kasih sayang, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma jal jam'ana haza jam'an marhuma wa tufarruqana min ba'di tafarruqan ma'zuma. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, sanjung kebesaran puja dan puji keagungan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah pada hari yang berbahagia ini, kebesar Abdesi Kabupaten Wajo. Dari halal bil halal Pak Desa Makmur, kebetulan memang tadi siang melaksanakan tugas DPR, yaitu kunjungan pengawasan proyek-proyek yang baik yang sudah dilaksanakan maupun yang sementara akan dilaksanakan. Begitu berbahagia rasanya kita datang di sini saling bermaaf-maafan habis melaksanakan ibadah puasa. Untuk Atapange ke doping, sementara kami sudah perjuangkan ada anggaran 6 miliar mulai dari pasar Atapange sampai ada beberapa kilometer nanti akan dikerjakan tahun ini. Mungkin bulan-bulan 7 sudah akan dilaksanakan. Begitu juga di Peneki Kulampu Solo itu akan juga dikerjakan oleh, ini kan itu kan jalan provinsi. Ya, saya kira itu. Kami sekarang ini berada di Desa Makmur, acara halal lebih halal untuk tingkat kecamatan Abdesi yang dihadiri oleh Ketua Kecamatan Abdesi Kabupaten Andi Page dan beberapa kepala desa yang hadir. Alhamdulillah berjalan dengan baik, yang dihadiri juga oleh anggota DPR Provinsi yaitu Bapak Haji Andi Ansari Mangkona beserta Ketua DPC PDIP Kabupaten Wajo. Alhamdulillah baru-baru kita melaksanakan acara halal bil halal DPK Abdesi Kecamatan Pindrang, di mana di dalam pelaksanaan acara tersebut hadir beberapa teman-teman kepala desa di Pindrang dan dihadiri oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Andi Ansari Mangkona. Mudah-mudahan acara halal bil halal ini bisa mempererat hubungan silaturahmi kita antara teman-teman kepala desa yang ada di Kecamatan Pindrang, begitu pula dengan teman-teman desa yang ada di Kabupaten Wajo pada umumnya. Terima kasih.